menelusuri ataukah sejauh penelusuran yang guru lakukan itu di sana dari berdasarkan benda-benda peninggalan ini, apa bisa ditarik kesimpulan atau mungkin ada sumber-sumber informasi seperti lontar atau prasasti yang menyatakan bahwa pada saat itu tempat itu dibuat untuk hal tertentu begitu. Seperti apa Kenten penjelasan? Sepanjang penelusuran saya yang bukan basic arkeologi ya, atau bukan basic sejarawan, tetapi saya merasa ada kepuasan batin ketika saya menelusuri tinggalan-tinggalan yang mengandung nilai-nilai kekunoan. Nah, berdasarkan juga dari beberapa sumber dan dilihat dari struktur mandala dan beberapa tinggalan-tinggalan di sana, bisa jadi bahwa di Pura Gumang itu dulunya dijadikan tempat pertemuan ya, kelompok-kelompok atau boleh dikatakan sekte-sekte besar ketika itu, karena berdasarkan catatan Guris ya, ada seorang sejarawan yang mencatat bahwa pada masa Bali kuno itu ada 9 sekte yang berkuasa pada saat itu. Jadi 9 sekte inilah mungkin mengalami yang namanya gejolak atau gesekan-gesekan tertentu, tetapi tafsir saya lebih kepada mungkin memang sudah ada kesepakatan di antara 9 sekte itu untuk bertemu untuk membangun sebuah peradaban spiritual Bali kuno yang menjauhkan perbedaan-perbedaan di masing-masing sekte itu. Nah, kemungkinan Pura Gumang ini dijadikan pertemuan awal untuk merumuskan ya bagaimana caranya agar semua sekte-sekte ini hidup harmonis dan berdampingan. Sebelum 9 sekte ini nanti dipertemukan di Pura Samuan Tiga oleh Empu Kuturan, sehingga melahirkan konsep agama Hindu Bali sebagaimana yang kita warisi sekarang, di mana setiap praktek-praktek keberagaman Hindu di Bali khususnya itu mencerminkan ajaran-ajaran dari masing-masing sekte tadi. Misalnya sekte Surya atau Sora ya, itu diimplementasikan oleh Sulinggih kita dengan melakukan pemujaan Surya Sewanam setiap pagi. Kemudian kita melakukan panca sembah ya, setelah sembah puyung pasti kita memuja kepada Raditya atau matahari, pasti itu sebagai upasaksi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekte Brahmaisme pasti kita menggunakan ritual. Kemudian kalau sekte Ganapati ada praktek-praktek ruatan ya, yang disebut dengan caru resi Gana dan yang lainnya. Nah, jadi 9 sekte itu bertemu, berkumpul, menyepakati sebuah kesepakatan bahwa masing-masing menyatukan visi dan misi mereka di dalam membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa, yaitu merujuk pastinya pada peradaban pada masa Bali kuno. Nah, kenapa saya mendukung teori bahwa di Pura Gumang ini merupakan tempat pertemuan awal sebelum di Pura Samuan Tiga ya? Itu bisa dilihat dari tinggalan-tinggalan arca itu. Jadi Pura Gumang ini satu wilayah yang tinggalannya itu mencerminkan masing-masing agama besar ketika itu. Lingga sudah pasti itu adalah ya tinggalan yang merepresentasikan agama Siwa yang demikian kuat ketika itu. Nah, kemudian
mandala stupa yang ada di sana sudah pasti itu tinggalan Buddha atau Buddhis ya, atau Buddhism. Nah kemudian ada beberapa juga tinggalan-tinggalan berupa batu yang lempengan batu yang yang dalam bentuk lingkaran penuh. Nah itu kemungkinan adalah tinggalan pada masa Bali Mula atau Bali ketika memasuki peradaban yang namanya animisme, dinamisme atau peradaban prasejarah. Jadi bukan tidak mungkin penyatuan antara Siwa, Buddha, kemudian Bali Mula atau Bali pada masa prasejarah. Nah itu bertemu dalam satu wilayah, dalam satu tempat, menjalin satu harmonisasi yang sangat baik dan sangat kuat sekali ketika itu. Nah di samping itu, yang menarik itu kan ketika kita melihat bagaimana arca Nandi itu ditempatkan di depan Stupa. ya mandala stupa Buddha. Stupa Buddha. Nandi ini sudah pasti dalam mitologi Hindu, dalam kitab-kitab Purana, itu sudah pasti adalah wahana atau kendaraan dari Sang Hyang Siwa atau Batara Siwa. Ya. Nandi atau Nandini ini sangat sering sekali kita jumpai dalam mitologi-mitologi tertentu yang berhubungan dengan Siwa, dan ini bisa dijadikan mewakili ajaran Siwa yang demikian sangat kuat. Nah, kenapa diletakkan di depan mandala stupa Buddha? Kemungkinan tafsir saya berdasarkan atas perenungan dan meditasi di sana, saya menemukan satu tafsir yang menarik bahwa ketika kita hendak menuju pada Buddha, maka mesti harus melalui pintu Siwa. Nah, kenapa Buddha itu ditempatkan di belakangnya Nandi? Artinya ketika kita berhadapan dengan Nandi sebagai representasi atau merepresentasikan Siwa, maka kita akan melihat Buddha ada di belakang Nandi. Bahkan mungkin kalau utuh harcanya, kita akan melihat di antara tanduk ya, di antara tanduk Nandi itulah stupa Buddha itu secara simetris tepat berada. Artinya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang sebutkan tadi bahwa ketika kita hendak menuju Buddha atau Kabudan, mesti harus melalui pintu Kasiwan. Ya. Kemudian dua tanduk Nandi ini melambangkan Ruwo Binede. Jadi tatkala mana orang bisa melewati Ruwo Binede atau dualitas ini, maka dia akan sampai pada Buddha itu sendiri. Makanya untuk mencapai Buddha atau kekedalaman batin yang kuat, kita mesti harus melalui pintu Siwa di dalam diri. Nah, kalau kita bawa lagi ke ajaran mistik Tantra, maka simbol itu kita bisa bawa ke alam mikrokosmos atau ke dalam tubuh kita. Jadi Buddha itu di dalam hati, ya, Buddha itu di dalam hati, di kedalaman hati yang paling dalam tempatnya. Nah, kemudian untuk memasuki ke kedalaman hati untuk bertemu Buddha dan bisa menjadi Buddha, maka mesti harus melalui pintu Siwa. Pintu Siwa ini di mana tempatnya? Sudah pasti di Siwa Dwaram atau di ubun-ubun. Nah, inilah pintu Siwa itu. Makanya dari sinilah kita berupaya untuk masuk, ya, membuka pintu Siwa, kemudian memasuki ruang diri yang dalam dan bertemu dengan Buddha itu. Maka di Pura Gumang itu bukan hanya sekedar tinggalan artefak-artefaktual yang bisa kita lihat secara skala, tetapi ada nilai-nilai mistisisme tantra yang sangat kuat sekali. Bisa juga itu adalah Siwa Tantra, Buddha Tantra. Nah, Tiang yakin bahwa
spirit Tantra inilah yang menjadi akar pada masa kejayaan Bali kuno, mungkin menjadi sebuah pondasi ajaran atau laku yang dipraktekkan oleh raja-raja pada masa itu, sehingga bisa ya menyatukan atau mengkolaborasikan antara Siwa dengan Buddha sedemikian sangat indahnya. Dan kalau ditelusuri lebih dalam lagi, itu makna mistisisme tantranya sangat luar biasa. Terlebih lagi, di depan Arca Nandi di Pura Gumang itu kan sudah jelas ada batu yang sebutkan tadi itu. Lingkaran penuh batu dengan lingkaran penuh itu. Nah, itu kalau dalam pandangan tiang yang terbatas ini tentunya, yang meyakini itu adalah simbol penyatuan antara Siwa dan Buddha, antara Surya dengan Chandra. Jadi antara Siwa yaitu Raditya itu sendiri atau Surya itu sendiri ya, dan Buddha adalah Chandra itu sendiri. Jadi di sini Buddha, di belakangnya itu stupa Buddha, kemudian berikutnya ada Arca Nandini, kemudian yang paling depan itu adalah penyatuan antara Surya Chandra. Jadi itu 3 simbol saja itu sudah bisa memberikan kita sebuah gambaran bahwa bagaimana spirit penyatuan diri itu mesti harus dibangun dan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada makna filosofis, makna spiritual yang sangat mendalam sekali, terletak pada susunan arca-arca yang ada pada Pura Gumang itu sendiri. Jadi hikmah dan pesan yang kita bisa dapatkan dari keberadaan Pura Gumang ini adalah masyarakat itu menyatu dalam segi keyakinan dan kepercayaan, ya baik Siwa atau Buddha atau yang Bali kuno itu bahkan tidak hanya secara tempat saja menjadi satu, tapi juga secara filosofi. Jadi melebur dan secara indah tersajikan bahwa tentang Ruwa Bineda, kemudian tentang kebudayaan itu sendiri. Sebenarnya luhur sekali ya, artinya luhur sekali. Pendahulu kita itu betul-betul memahami pentingnya hidup berdampingan dan tahu bagaimana caranya hidup secara harmonis, secara bersama-sama gitu. Karena kita tidak mungkin bisa menghilangkan perbedaan itu. Perbedaan itu inilah yang harus kita lakukan. Dan kita jangan melihat perbedaan, tetapi apa di balik perbedaan itu yang mesti harus kita lihat. Perbedaanlah yang menyatukan. Kalau misalnya pada zaman itu hanya ada satu aliran, maka mungkin Pura Gumang ini tidak ada atau tidak se variatif yang sekarang, memperkaya gitu.